Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah dan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan ini kita pasti kadang pernah merasa menyesal. Kadang merasa menyesal. Dan itu mungkin seringkali menghinggapi diri kita masing-masing. Semuanya lah. Semuanya kita pasti kadang pernah merasa menyesal. Atau bahkan mungkin sering ya, menyesal. Baik dalam urusan dunia penyesalannya, apalagi penyesalan dalam urusan akhirat. Terkadang kalau sewaktu ya saya di Jakarta, itu kan Jakarta terkenal dengan macet. Banyak jalan ya. Banyak jalan tikusnya ke sana, ke sini, kanan, kiri, ya. Ketika seseorang sudah ngambil jalan kanan, yang dikiranya jalan lurus ini kok macet, saya belok kanan. Ternyata apa? Ketika belok kanan, malah jalannya lebih macet. Maka di situ apa? Penyesalan. Oh ya Allah, kenapa tadi saya nggak lurus aja? Gitu ya. Kenapa saya tadi nggak lurus, malah lewat jalan kanan ini? Maka ini disebut dengan penyesalan. Ya, ada rasa menyesal. Ya, kenapa kok sekarang seperti ini? Kenapa tadi nggak lewat sini dan seterusnya. Dan dalam perkara urusan dunia lainnya. Ya. Nah, banyak orang-orang yang menyesal ya di usia tua, kenapa sekarang saya ya baru belajar Al-Quran. Ya. Kenapa dulu saya ketika kecil, ketika masih muda, ketika masih semangat, loh kok malah saya nggak belajar Quran. Sehingga apa? Menyesal ketika usia tua. Ya. Gitu. Kenapa dulu saya muda nggak belajar? Mungkin ada yang menyesal, ya Allah kenapa saya ketika usia tua ya semakin dekat ke masjid, tapi masa mudanya malah jauh dari masjid, tidak sholat. Penyesalan itu ada. Ya Allah, kenapa saya dulu seperti ini? Ya. Tapi adapun itu semua, ya, maka penyesalan ketika masih hidup itu masih memberikan manfaat dan maslahat untuk kita. Ya. Menyesal ketika masih hidup masih memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita. Untuk apa? Untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Untuk kita bisa mengevaluasi. Untuk kita bisa bermuhasabah. Untuk kita bisa apa? Menebus kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya, perintah-perintah kewajiban-kewajiban Allah masa lalu yang dulu kita tinggalkan apa? Ditebus pada hari ini dengan apa? Kita semakin istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya menyesal itu di awal apa di akhir? Di akhir. Tidak ada namanya penyesalan itu di awal. Kalau di awal namanya apa? Pendaftaran. Nggak ada yang kan yang mau daftar menyesal, nggak ada. Maka menyesal itu rata-rata apa? Di akhir kehidupan. Orang-orang menyesal. Ya. Dan ketika orang hidup menyesal, kemudian dia bertaubat kepada Allah, oh ya Allah kenapa saya dulu nggak belajar Quran, malah sekarang saya ya alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan, umur, kemudian apa? Allah memberikan petunjuk hidayah supaya apa?
Mau belajar membaca Quran, rajin menghadiri majelis ilmu. Dulu sibuk dengan pekerjaannya. Dulu sibuk dengan dagangannya. Dulu sibuk dengan ngajarnya. Dulu sibuk dengan bisnisnya dan seterusnya. Kemudian Allah berikan hidayah. Kemudian Allah berikan taufiknya. Sehingga apa? Dia semangat ngaji dalam usia ketika sudah tua. Maka ini memang menyesal. Tapi apa? Belum ada kata terlambat. Selama nyawa masih di kandung badan, selama masih bernafas, selama masih ada kesempatan, maka tidak ada kata terlambat. Ya. Maka apa? Istiqomah. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan penyesalan yang tidak bermanfaat. Loh, kalau masih hidup menyesal, ya Allah, kenapa saya dulu nggak ngaji? Kenapa saya dulu kok jauh dari masjid? Kenapa dulu saya nggak rajin taklim? Alhamdulillah sekarang saya rajin. Tapi saya menyesal kenapa nggak dari dulu? Gitu ya. Ya namanya hidayah Allah, ya nggak? Hidayah Allah Pak, yahdi may yasha, yudillu bihi may yasha, wa yahdi bihi may. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan orang sesuai dengan kehendak Allah, dan dialah Allah yang memberikan petunjuk sesuai dengan kesesatan dari Allah, kehendak Allah, petunjuk pun kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Maka apa? Penyesalan ketika masih hidup masih ada manfaat dan kebaikan untuk kita. Tapi ketika penyesalan, ya, penyesalan loh kok sudah sedang sakaratul maut. Penyesalannya ketika sedang sakaratul maut. Penyesalannya ketika sudah masuk alam kubur, sudah dikubur, baru menyesal di dalam kubur. Baru menyesal ketika sakaratul maut. Baru menyesal ketika di alam kubur sudah dikubur. Baru menyesal ketika sudah masuk neraka. Maka penyesalan ini penyesalan yang tidak bermanfaat dan tidak berguna sama sekali. Paham? Ya, jadi ada 3 penyesalan yang tidak bermanfaat. Apa? Penyesalan ketika apa? Sedang sakaratul maut. Ya, ketika sedang sakaratul maut, malaikat maut mencabut nyawanya, dia menyesal. Oh ya Allah, kenapa saya dulu nggak sholat? Menyesal dia. Kenapa saya dulu nggak ngaji? Kenapa saya dulu nggak puasa? Kenapa saya dulu nggak taat kepadamu ya Allah? Menyesal ketika sakaratul maut, maka apa? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Seperti Fir'aun menyesal ketika sedang sakaratul maut, ingin beriman kepada Tuhannya Musa, Robnya Musa wa Harun. Ya. Orang-orang kafir, ya, ketika dicabut nyawanya, dia menyesal, kenapa saya nggak jadi orang beriman? Kenapa saya nggak? Apalagi apa? Penyesalannya ketika sudah masuk alam kubur. Oh ya Allah, kenapa saya dulu nggak sholat? Kenapa saya? Apalagi yang paling parah adalah apa? Menyesal ketika sudah berada di neraka. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang-orang yang seperti ini. Coba bayangkan. Ini maha dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayatnya sudah ada 1445 tahun yang lalu, ada orang-orang yang Allah nyatakan dia menyesal ketika ada sakaratul maut. Orang-orang yang menyesal ketika apa? Di alam kubur. Orang-orang yang menyesal ketika sudah masuk neraka. Ini hebatnya Quran. Membicarakan kehidupan yang akan bahkan apa? Akhirat. Bukan hanya urusan dunia, tapi akhir. Ya. Qurannya sudah ada, sudah diberikan informasi. Makanya apa? Kita orang beriman diberikan informasi ini, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai apa? Kita menyesal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa? Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ini Allah mengingatkan kita, khususnya orang beriman, jangan sampai kita menyesal sebagaimana orang-orang yang maksiat. Jangan sampai kita orang beriman menyesal sebagaimana mereka orang-orang kafir. Jangan sampai menyesal. Makanya apa? Istiqomah. Makanya Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul maut. Maka sampai apabila datang kepada mereka, salah satu dari mereka, al-maut, kematian.
Jadi ketika datang kematian, malaikat maut ingin apa kira-kira malaikat maut? Mencabut nyawa. Ya. Maka apa? Orang yang dicabut nyawanya, qala dia mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, aku nggak mau dicabut sekarang. Aku mau kembali ke dunia. Loh, kira-kira bisa nggak kamu? Ya? Manusia ketika datang malaikat maut ingin cabut nyawa, tawar-tawar. Jangan sekarang lah, saya besok aja lah, saya belum siap. Kembalikan aku ke dunia ya Allah, aku ingin apa? Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Allah mengabadikan, Allah mengatakan, jawabannya orang-orang menyesal ketika sakaratul maut itu apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Mudah-mudahan, semoga aku bisa beramal solih fima taraktu. Terhadap apa? Sewaktu di dunia, aku meninggalkan amal solih tersebut. Fima taraktu. Yang sewaktu di dunia, aku tidak beramal solih. Yang sewaktu di dunia, aku meninggalkan perintah-perintah Allah. Aku meninggalkan kewajiban-kewajiban. Maka apa? Aku ingin ya Allah kembali ke dunia lah. Untuk apa? Untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk berinfak, untuk haji, untuk tilawah Quran, untuk silaturahim dan seterusnya. Menyesal. Ketika apa menyesalnya? Sakaratul bermanfaat nggak? Tidak. Tidak bermanfaat. Ya. Nyawa sudah di ujung tanduk, pengen kembali ke dunia. Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Padahal apa? Ketika fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya sudah datang, maka tidak bisa diakhirkan atau dimaju. Mungkin saking solihnya, ya Allah saya pengen sekarang. Saking solihnya, bisa nggak kira-kira dimajukan? Nggak bisa. Orang jatahnya sekian ya sekian. Kemudian saking dosanya kemudian jangan ya Allah, jangan ya Allah. Jadi seperti orang ini nih, Rabbirji'un, kembalikan aku di dunia. Kenapa? Agar aku bisa menutup ya waktuku selama di dunia yang aku meninggalkan amal soleh. Sehingga apa? Aku ingin amal soleh. Loh, ingin sholat, ingin puasa, ingin bersedekah. Maka apa? Tidak bisa. Kala sekali-kali tidak, kata Allah. Kala sekali-kali tidak. Wa innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya perkataan itu, perkataan aku ingin kembali ke dunia, ingin amal soleh, ingin sholat, ingin puasa, ingin zakat. Kalimatun, ucapan-ucapan itu, huwa qailuha, dia menyampaikan alasannya itu apa? Wa mi waraihim barzah. Di hadapannya ada alam barzah. Alam barzah. Alam kubur. Alam yang pertama kali adanya siksaan dan azab, nikmat kubur. Azab kubur bagi mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah, lalai. Mulai startnya alam akhirat itu dari alam barzah atau alam kubur. Orang beriman suatu di dunia taat kepada Allah, insya Allah dapat nikmat kubur. Maka orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, maka apa? Dia menyesal ketika sakaratul maut. Kenapa? Di hadapannya ada alam barzah. Wa min waraihim barzah ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Alam barzah, alam akhirat itu sangat lama. Nabi kita Muhammad SAW sekarang saja mengalami alam barzah sudah 1445 tahun yang lalu. Itu Nabi Muhammad sudah di alam kuburnya. Usianya kan lama berarti. Di alam akhirat, alam barzah, baru alam belum alam yang lain, yaitu hari penghisaban, hari kebangkitan. Masih di alam barzah. Ya, kakek nenek moyang kita, kakek kita, buyut kita sudah berapa tahun di alam barzah? Mungkin puluhan tahun. Dan Nabi Muhammad, makhluk yang dicintai oleh Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Rasul yang paling mulia, mengalami alam barzah 1445 tahun yang lalu. Sudah sekarang. Apalagi Nabi Adam, alam barzahnya paling lama. Umatnya Nabi Adam berapa ratus tahun, ya, juta mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab itu ya. Insyaallah. Makanya apa? Kita yang hidup dari ayat ini jangan sampai kita menyesal.
Makanya apa? Manfaatkan. Ayo yang masih muda, manfaatkan masa mudanya untuk ketaatan kepada Allah. Yang masih diberikan kesempatan oleh Allah umur, yang masih diberikan oleh Allah kesempatan memiliki harta, ayo manfaatkan umurnya untuk ibadah kepada Allah. Manfaatkan hartanya untuk ketaatan kepada Allah. Infakkan hartanya, sedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Betul-betul manfaatkan, kerahkan semuanya. Kenapa? Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Dan penyesalannya pasti di akhir, tidak mungkin di awal. Paham? Ya, karena penyesalan pasti datangnya di akhir. Paham ya? Itu. Makanya apa? Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menyesal, maka mari kita manfaatkan umur yang Allah berikan, sisa-sisa umur ini, manfaatkan harta kita untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Apalagi apa? Menyesal sedang sakaratul maut, menyesal ketika sudah di alam kubur, dan apalagi yang paling parah adalah menyesal di neraka. Maka naudzubillah, maka penyesalan ini sangat tidak bermanfaat lagi dan tidak berguna lagi untuk kita. Paham ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.